Rangkaian kegiatan Natal tahun 2020 GKJ Wisma Panunggal Merican, Semarang. Shalom. Masa pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap menyambut Natal dengan sukacita. Mari nikmati sukacita Natal bersama keluarga. Siapkan hati, ucapkan syukur, dan terima berkat Tuhan. Ibadah syukur hari ulang tahun GKJ WPM ke-43. Hidup melayani bersama sebagai keluarga Allah. Selasa 1 Desember tahun 2020 pukul 18, live on YouTube. Rangkaian persekutuan doa di rumah bersama keluarga. Kebaktian malam Natal. Raja Damai telah lahir, Kamis 24 Desember tahun 2020 pukul 18, live on YouTube. Kebaktian Natal. Firman itu menjadi manusia, Jumat 25 Desember tahun 2020 pukul 7 pagi, live on YouTube bersama Pendeta Simon Yulianto. Malam tutup tahun. Menjadi makhluk mulia, Kamis 31 Desember tahun 2020 pukul 18, live on YouTube. Sambut sukacita Natal bersama keluarga, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sambut sukacita Natal dengan mengikuti Lomba Natal Sekolah Minggu Immanuel GKJ WPM. Apa aja sih keseruan lomba yang bisa adik-adik ikuti? Kita simak yuk. Kelas Samuel, foto nuansa Natal. Kelas Matius dan Markus, video kreatif ucapan Natal. Kelas Lukas dan Yohanes, video puisi Natal. Nah, adik-adik buat foto atau videonya sekreatif dan semenarik mungkin ya. Foto atau video sudah bisa dibuat mulai dari sekarang. Dan untuk batas pengirimannya sampai tanggal 13 Desember. Kirim ke nomor WA sesuai jenis lombanya ya adik-adik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita masuk dalam kebaktian Minggu Advent pertama 29 November 2020. Berlibur semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Kebaktian Minggu Advent pertama ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia yang merindukan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent. Dan Minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus, Sang Penebus. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Marilah kita menantikannya dengan tetap tekun, berdoa dan berjaga. Mari kita datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau yang mulia namun yang berkenan melawat kami yang hina dan penuh celah. Kami yang seringkali bertutur kata dan perilaku sebagai orang yang bebal, belum sepenuhnya kami menjadi pelaku firman-Mu, dan belum sepenuhnya menghadirkan kasih-Mu. Kami memohon ampunan-Mu Tuhan. Ya Tuhan yang memiliki setiap hati, Engkau mengetahui betapa pekatnya hati kami. Banyak kepalsuan mewarnai hidup kami. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam terang Roh Kudus, kami memohon. Amin. Di
Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya Tuhan, Allah kami. Kami menanti dan merindukan-Mu. Ya Tuhan, Allah kami. Kami berjaga dan berdoa. Ya Tuhan, Allah kami. Kami memuliakan-Mu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, sebab cinta kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin dikokohkan di dalam doa dan berjaga-jaga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya,
Pandanglah, kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan doa untuk keselamatan Israel. Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Bacaan kedua. Ucapan syukur diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara dan nasihat supaya berjaga-jaga. Injil Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih, rasanya tidak ada seorang pun yang tidak terkena imbas pandemi COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung merasakan dampaknya. Bagi yang terinfeksi, mereka merasakan dampaknya perlu untuk mengisolasi dan memulihkan diri. Bagi yang tidak, tetap perlu untuk berhati-hati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun ia berada. Terlebih ketika di luar rumah,
dan semua orang merasakan dampak kebosanan, namun sekaligus kecemasan. Saat-saat ini, orang bertanya kapan pandemi akan berakhir. Kapan akan datang vaksin? Kapan ada obat yang mujarab? Sadar ataupun tidak sadar, kita mengakui betapa rapuhnya kita berhadapan dengan virus ini. Kehidupan menjadi kacau balau dan hampir tak terkendali. Kita kemudian menyadari betapa kecilnya kita di tengah besarnya gelombang prahara. Kita menjadi sangat merindukan datangnya saat-saat yang membebaskan. Kapankah kita bisa berkumpul, bertatap muka, bercerita, ataupun bertamasya? Kapankah kita bisa lagi lepas, bebas dari kecemasan yang ada? Meskipun belum begitu jelas, namun kita memiliki harapan dan keyakinan bahwa di depan nanti akan ada kehidupan yang lebih baik. Yang sekarang perlu kita lakukan adalah tetap waspada. Saudara-saudara yang terkasih, pengakuan akan kelemahan dan kerapuhan, kecemasan karena kita diliputi kekacauan dan kegelapan, karena pandemi, dan kerinduan akan datangnya hari pembebasan yang membahagiakan, membawa kita masuk dalam perenungan masa Advent. Advent atau Adventus berarti penantian manusia akan kedatangan Allah dalam Yesus Kristus. Baik kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman atau eskaton, maupun kedatangan Yesus dalam peristiwa Natal. Penantian ini didasari pada pengakuan akan kelemahan manusia yang penuh kejahatan di dalam hatinya, yang menyebabkan terjadinya banyak kecemasan dan penderitaan. Tidak bisa tidak, bahwa mengandalkan kekuatan dari diri sendiri akan semakin membawa kerapuhan. Hanya Allah yang maha hadir, yang dapat menjadi penolong kita. Hanya Allah yang dapat membebaskan dan menjadi sumber bahagia kita. Yesaya 64 ayat 5b dan ke-8, di sana menyatakan hal yang demikian. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Saudara-saudara, ketika itu, bangsa Israel mengalami pembuangan. Dan ketika kembali ke Yerusalem, mereka menyaksikan keadaan yang serba hancur. Mereka menyadari bahwa pembuangan dan kehancuran Yerusalem juga adalah buah perbuatan mereka sendiri yang serba mengeraskan hati, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Sekarang, mereka bersedih, menyesali diri, dan memohon, menantikan pemulihan lahir dan batin mereka dari Tuhan. Jadi, saudara-saudara, melalui Advent yang pertama ini adalah kesempatan khusus bagi kita untuk mengawali perenungan akan pertanyaan, mengapa kita membutuhkan Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita? Advent adalah waktu untuk mengingatkan kita mengapa Kristus datang bagi kita. Iya,
masa Advent membantu kita menjawab pertanyaan itu. Allah di dalam Yesus datang untuk menolong kita yang lemah, memperkenalkan kasih yang membebaskan kita dari kejahatan. Advent membantu melayakkan kita untuk menyiapkan hati secara khusus menyambut kedatangannya. Advent mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru menyiapkan roti langsung merayakan Natal. Sesungguhnya Allah Maha Hadir. Allah hadir dalam pengalaman hidup sehari-hari. Allah juga hadir dalam peristiwa kematian ketika orang dipanggil Tuhan. Ia hadir kapan saja. Artinya Allah tidak hanya hadir dalam peristiwa Natal saja. Oleh karena itu, sesungguhnya Advent tidak sebatas 4 minggu sebelum Natal. Advent adalah keseluruhan hidup kita dengan kita bersikap menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya. Jika demikian, kapan Allah Ia akan hadir di akhir zaman itu? Bacaan kita Injil Markus 13 ayat 32 dan 33 memberikan jawabnya. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Saudara-saudara, teks tadi mengatakan tentang 2 hal, yaitu tidak ada seorang pun yang tahu, dan berjaga-jagalah. Saudara-saudara, memang pertanyaannya bukan kapan Allah di dalam Yesus itu akan datang. Pertanyaan intinya adalah, bagaimana cara hidup saya untuk menyambut kedatangannya? Itu adalah pertanyaan yang pokok. Bagaimana cara kita menyambutnya? Saudara-saudara, berdoa dan berjagalah. Ini adalah pesan bagi setiap kita yang percaya untuk terus berelasi dengan Allah di dalam segala kecemasan dan ketakutan kita. Menjadi sangat penting karena manusia begitu rapuh seperti tanah liat, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Yesaya. Saudara-saudara, kelemahan, kerapuhan, keberdosaan manusialah yang pada akhirnya juga membuatnya sendiri menderita. Dan pemazmur mengajak kepada semua orang untuk terus takut, gentar, setia, dan taat. Dan pada akhirnya memohon kepada Allah untuk terus menyinari kehidupan manusia, agar manusia memperoleh pengharapan, cahaya meskipun hidupnya di dalam kegelapan. Berjaga-jagalah, seperti jemaat Korintus yang menjadi teladan akan sikap berjaga-jaga itu karena ketekunan, keuletan, kesabaran di dalam relasi mereka dengan Allah. 1 Korintus 1 ayat 7 dan yang ke-8. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagaimana jemaat di Korintus yang memiliki kesabaran, keuletan,
melalui Advent pertama ini membuat kita menyadari betapa pentingnya pertolongan Tuhan karena rapuhnya manusia. Dan ini adalah saat yang tepat untuk bertobat, mereorientasi diri, mengarahkan kembali hidup kita kepada kehendak Allah. Meskipun sekarang kita masih diliputi pandemi, berbagai macam kesulitan yang ada dan terjadi dalam hidup kita. Bersama Allah, kita melihat masa depan dengan iman dan ada harapan. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Hai Orang Beriman. Marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia yang Engkau limpahkan kepada kami. Biarlah kehidupan kami menjadi persembahan, menjadi pujian bagi nama-Mu. Kami mohon kiranya Engkau limpahkan berkat, sukacita, dan pemulihan bagi Bapak Dwi Kristianto, bagi Bapak Barlan, dan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah setiap sakit yang dialaminya menjadikan kerinduan bagi penyembuhan dan juga berkat kasih karunia daripada-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu, ya Allah, untuk setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Maka kami ingin menyerahkannya kepadamu untuk anak-anak kami, pemuda, remaja, dewasa, dan adi yuswa. Biarlah setiap kehidupan yang dialaminya, di dalam mereka belajar, bekerja, berdiam dari rumah, maupun juga berpelayanan, Engkau juga yang akan memberikan tuntunan
dan biarlah ini juga menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, untuk gereja Tuhan di tempat ini, kiranya memasuki bulan Desember, sehingga dengan persiapan yang dilakukan, baik untuk hari ulang tahun gereja, Natal tahun baru, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam berbagai macam keterbatasan. Semuanya ini juga untuk menyambut, merayakan akan tuntunan kasih Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, maupun kedatangan-Mu di dalam Natal yang dipersiapkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon kiranya kasih setia yang Kau limpahkan bagi bangsa dan negara kami, sehingga di dalam setiap peri kehidupannya dirasakan damai sejahtera, dirasakan penyertaan-Mu bagi setiap para pemimpin kami, sehingga sungguh-sungguh mengedepankan kesejahteraan, kedamaian bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu juga untuk setiap sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Ibu Endang Kristianti, Premila Adia Ningayu, Selena Fredela Manuela, Bapak Ageng Nova Setiawan, Ibu Ida Kristiningsih, Bapak Sugianto, Bapak Trisunu Gumawang, Andika Rinaldi, Ibu Sukati, Anita Kristina Yulianti, Pandu Wicaksono, Filipus Andreas Putra, Milka Vivien Desiana, Budi Aryawan Wahyu, Nathanael Kristadi. Kami mohon kelimpahan, rezeki, kegembiraan, dan kedewasaan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, gereja kami, terlebih di dalam masa pandemi ini, demikian juga bagi bangsa dan negara kami, ke dalam penyertaan tuntunan dan berkat kemuliaan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi
ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan dalam ibadah kami saat ini, kami menghaturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Terimalah Tuhan, karena sesungguhnya semuanya ini berasal daripadamu. Bangkitkan semangat kami dalam membangun dan membagi kehidupan yang penuh cinta kasih untuk semua orang, agar namamu dimuliakan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah,
Wartakanlah kabar bahagia, jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Tetaplah tekun berdoa dan berjaga-jaga, sebab Ia sumber damai sejahtera kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan.